Assalamualaikum. Selamat pagi sahabat bikin-bikin pagi-pagi. Ketemuan lagi barengan saya Kiki, yang hari ini akan ngajakin teman-teman yang ada di rumah untuk bareng-bareng bikin teret. Wow, apakah itu? Ini sebenarnya gelang ya, jadi kayak buat di tangan gitu. Jadi kadang-kadang kalau bridesmaid itu dia pakai aksesoris gelang yang ada buket bunganya dari bahan kain. Nah cuma kayak gini. Nah cuman kadang-kadang ini kayak sudah so yesterday gitu ya, jadi nggak terlalu banyak yang mau pakai buket bunga di tangan. Akhirnya dipakailah di konektor hijab. Jadi ini juga bisa dipakai di kepala. Teret. Ya model kayak gitu ya. Nah jadi hari ini kita akan bareng-bareng belajar gimana ya caranya buat kayak gituan yang bisa dijadikan gelang. Dibuat kalung juga sebenarnya bisa ya. Cuman kalau dibuat kalung menurut saya nggak nyaman karena kelopak bunga ini agak-agak tajam gitu. Jadi kalau dipakai nanti biasanya kayak gatel dan ya nggak nyaman aja. Terus selamat pagi semuanya. Halo Mbak Zefa Craft, Mbak Omah Salwa. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Lagi mendung ya. Terima kasih. Di Surabaya lagi hot potato. Panas kentang-kentang. Sumuk Mbak. Halo Mbak Khotim. Selamat pagi juga. Selamat bergabung semuanya. Nah untuk bahan yang dibutuhkan hari ini kita akan pakai tali ya. Talinya sebenarnya bisa tali macam-macam. Kalau teman-teman suka yang lebih elastis bisa dipakai tali karet ya, karena lagi tali karet kekinian gitu. Atau teman-teman juga bisa pakai benang rajut yang bahan kaos, itu juga nyaman untuk dibuat model seperti ini. Nah saya sendiri hari ini akan pakai tali kulit ukurannya 1 mm karena kebetulan lagi punya banyak ya, daripada beli kan ya, pakai aja tali yang ada di rumah. Hemat. Nah talinya jenisnya seperti ini. Mbak gimana kalau misalnya saya mau pakai benang? Pakai benang sebenarnya boleh sih ya, cuman karena benang itu tipis teksturnya otomatis teman-teman harus memakai bermeter-meter lebih panjang supaya dia lebih tebal. Jadi semakin tebal talinya akan semakin mudah mengikat ujung-ujungnya. Jadi meskipun talinya ini ya kayak gini, tapi di ujung sini supaya dia kalau dilem rapih kita harus ikat terlebih dulu. Gimana ya caranya? Selamat pagi, Yukem. Halo Mbak Novi. Ini tadi ada pertanyaan Mbak Kiki, kalau misalnya pakai tali elastis bisa ya? Bisa, tapi saran saya tetap Mbak untuk mengikat ujung-ujungnya sebaiknya Mbak pakai tali yang lebih tipis atau yang ukurannya 1 mm atau bisa juga pakai benang ya. Kalau pakai benang malah lebih rapi. Mbak, ini dipotongnya berapa meter? Nah, jadi ini kan kita butuh 20 cm ya. Panjangnya dari sini sampai sini 20 cm. Itu tebalnya adalah mengikuti tebal topi yang teman-teman punya di rumah. Jadi kalau topi untuk 1 cm ini kita pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sampai 20 1 mm itu bisa untuk di topi 1 cm. Oke, kita mulai ya. Kita buat dulu talinya. Hati-hati ya kalau lagi buka tali, jangan sampai dia buletisasi teman-teman. Pastikan ukurannya itu pastikan bentuknya itu tetap rapi, bisa dikasih kardus gitu ya di tengah-tengahnya, atau bisa juga dikasih kaleng supaya dia kayak ada pusaran yang menjaga lingkarannya itu tidak bersatu padu dan jadi bulat. Nah kalau sudah dipakai, simpan aja talinya di tempat yang aman
Karena kadang-kadang kalau ketemu sama anak kita ya, misalnya anaknya masih kecil, balita, gemes. Lihat mama main tali, dia pengen ikutan dong main tali. Akhirnya, akhirnya talinya buletisasi juga walaupun tidak dipakai. Ya, akhirnya jadi panjang. Oke guys, kita mulai ya. Kalau nggak punya yang udah jadi pakai penggaris ya. Pakai penggaris kita ukur sepanjang 20 cm 18 kali. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo Mbak Ting Ting. Mbak Ting Ting yang jago banget bikin bros kepi. Karena dia itu bikin bros serangganya itu bisa estetik banget loh guys. Nanti ya bisa lihat di Instagramnya Dino Fancy Craft. Selain bikin beading, bikin macam-macam, dia juga jago banget bikin apa Mbak Ting Ting? Kayak dilukis gitu ya Mbak ya. Halo Mbak Caca, selamat pagi. Iya guys, doain ya mudah-mudahan akun koleksi Kikinya sudah bisa kembali untuk seperti sedia kala. Namun senyampang dia masih recovery, kita sudah report sih ke Instagram untuk minta perbaikan. Supaya kolom komennya bisa kebaca sama saya. Cuman karena belum ada kabar ya udahlah ya kita pakai Instagram yang lainnya dulu. Oke, ini sudah siap. Ini jumlahnya segini. Nah, biasanya karena kita mungkin masih belum tahu, kurang pengalaman dan belum pernah bikin, kita tuh kalau ngelem di lem tembak sukanya ini sudah ya diemet-emet. Disatukan lah ya biar dia kuat. Lalu kita dengan penuh percaya diri langsung ini dikasih lem. Terus kita masukkan semuanya ke dalam topi ini. Berharap dia lengket semua. Teret. Ya emang sih bisa masuk guys. Cuman problemnya adalah karena ini terdiri dari serabut-serabut tali yang buahnya. Kadang-kadang yang di pinggir kena lem, yang di tengah enggak kena lem. Aduh sedih ya bun, terus gimana dong? Nah untuk mengakalinya sebelum dia dilem harus diikat terlebih dulu. Jadi konsepnya hampir sama ya, ini terinspirasi dari sapu lidi guys. Ketika lidinya sendirian dia mudah dipatahkan. Tetapi ketika diikat jadi satu, maka niscaya dia akan menjadi sapu yang sangat kuat membersihkan kotoran-kotoran di halaman. Mantap. Gimana cara ngikatnya? Biasa aja sih, diikat biasa ya, pakai tali yang lain. Set. Kita ikat dulu. Nih, ini disisain ya ikatannya sekitar 1 cm atau 2 cm supaya gampang buat pegangan. Bismillah, ini detik-detik yang sulit. Sulit bikin jadi rapih sebenarnya sih. Kalau ngikatnya gampang. Tuh diikat biasa ya. Tuh, oke. Nah, set, ikat, tarik sekuat-kuatnya. Lalu ini dipepetkan, ditemplekno ke bidang tali yang lain. Lalu dengan tali yang masih panjang kita lilit rapet, ya. Diputer sampai 4 atau 5 kali, ngikutin panjang topinya. Jadi kalau topinya nggak panjang-panjang amat, jangan panjang-panjang lah ya lilitannya ya. Oke guys, kebayang ya? Set. Nah kalau dia sudah ditali kayak gini, dia niscaya akan lebih kuat dan saling menjaga. Iya kan ini hari pahlawan ya. Bersatu kita teguh. Jangan bercerai lah ya. Coba dikonsolidasi dulu. Kok jadi gitu? Nah ini kan sisa tali yang pertama ya. Nah ini sisa tali yang panjang. Ini kita satukan, diikat lagi, rapat, tarik, supaya dia gini guys. Nah bener, aduh makasih. Ditemplek itu maksudnya digabungkan ya. Ini kok aduh jadi rindu nih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan subtitle, penjelasan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Oke, ini diikat ya. Lalu ikatannya ini sudah dinyalakan ya lemnya. Kita potong rapi. Set. Pakai
tang potong bisa, karena ini tang potongnya koleksi Kiki super tajam. Atau teman-teman bisa juga dengan gunting yang tajam ya. Kemudian yang jerawut-jerawut ini disatukan. Jerawut-jerawut itu maksudnya ini loh, talinya itu kan nggak sama gitu panjangnya ya guys. Nah, dirata. No. Oke, sip, sudah rapi. Kemudian topinya bisa ditancapkan di sini. Nah, dengan cara seperti ini, niscaya tali-tali yang terdiri dari beberapa lembar akan membentuk ikatan cinta yang kuat. Aduh, kok jadi sinetron? Ya, tapi itu bagus sekali ya Mbak Ting Ting ya. Oke. Nah, kemudian cara ngelem topi itu juga bukan sembarangan. Karena kadang-kadang kita ngelemnya ya cus, di tengahnya kita penuhin, jatuh. Tapi yang benar adalah, bukan yang benar sih, ini cara yang bikin lemnya lebih rapi. Kita tempelkan lemnya di bibir topi. Jadi di pinggir-pinggirnya gitu ya. Lalu kemudian tali ini kalau ditancapkan akan mendorong lem yang di bibir topi itu delesep masuk ke dalam. Sehingga lihat nih, lemnya nggak tumpah-tumpah keluar-keluar. Jadi dia lebih rapi dan kuat. Kebayang ya? Karena kadang-kadang kalau kita nggak terbiasa ngelem tali, itu biasanya bakalan ada lem-lem yang keluar-keluar ke pinggir-pinggir sini. Terus karena kita ngerasa kotor sih, terus kita pencet-pencet kan lemnya, terus jadi lengket semua dan jadi berantakan, gak rapi. Padahal kerapian itu adalah sebagian dari iman ya. Jadi nggak sih, maksudnya kalau lebih rapi orang waktu mau beli dia lebih pede gitu ya. Dan kita juga pas jual kayak lebih merasa produknya bagus dan profesional. Yeah. So, kalau sudah sampai di tahap ini, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah memasang ring kecil-kecil ke dalam tali. Ya, gimana caranya? Nah, ini kan talinya banyak banget ya. Nanti terutama kalau teman-teman pakai benang-benang gitu bakalan lebih susah. Biasanya beberapa teman ringnya dibuka dulu baru dipasang, ditutup lagi. Buka, pasang, ditutup lagi. Tapi cara yang lebih mudah lainnya adalah ambil lagi talinya. Set. Kita potong. Lalu tali ini kita masukkan guys ke dalam sini. 1, 2, 3. Nah ya. Tuh ya. Jadikan satu gini. Oke. Halo Mbak Lia, selamat bergabung. Hai Mbak Mia Rose. Selamat bergabung ya teman-teman, bikin-bikin pagi-pagi. Mudah-mudahan model ini bisa menambah kreasi di online shopnya teman-teman. Biar makin banyak yang baru-baru dan makin laris. Karena kadang-kadang ada satu titik ya ketika kita jualan itu biasanya rame yang pesen. Kok tahu-tahu sepi, nggak ada yang pesan sama sekali. Nah, kalau teman-teman lagi ngalamin titik demikian, bukan berarti produk-produk kita yang dulu itu jadi jelek dan kurang menarik ya. Tapi biasanya dibutuhkan satu jenis produk baru yang akan menarik perhatian dan membuat orang tuh kayak, aku belum punya nih yang ini, beli lagi gitu. Sambil menunggu pelanggan-pelanggan baru yang datang, kita sebenarnya punya existing customer yang sudah biasa belanja sama kita, puas sama produk kita, tapi sudah punya semua barang-barang yang kita jual. Jadi kalau mau mereka membeli lagi, kita harus bikin sesuatu yang baru. Mbak, ringnya ukuran berapa? Ring ukurannya ngikutin topi ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa ringnya ini kalau dia misalnya geser. Misalnya ringnya itu bergeser sampai pojok, topi dia nggak akan lepas, nggak keluar gitu ya, sampai ke pinggir-pinggir. Nah, kebayang kan? Karena kalau keluar nanti lepas dong ya pas bunga-bunganya dipakai gitu ya. Jadi kalau misalnya di rumah atau teman-teman mau bikin pakai tali yang lebih kecil dari ini, ya berarti ringnya juga ikut lebih kecil.
Kalau mau bikin versi yang lebih besar, mungkin mau dibikin jadi kalung atau jadi model lain gitu ya. Otomatis ringnya juga lebih besar. Namun yang penting ringnya jangan sampai lebih besar dari topinya. Iya, bener. Makanya kalau kita bikin sebaiknya jangan bikin aksesoris. Ini bikin aksesoris bukan buat hobi ya, tapi buat dagangan. Sebaiknya kita bikin ada atau tema gitu per bulan, lagi misalnya lagi warna merah gitu. Terus bulan berikutnya lagi bikin warna apa. Memang kita bisa bikin banyak aksesoris, tapi membuat aksesorisnya itu dengan tema-tema tertentu akan membuat orang merasa ada yang baru terus gitu di toko kita. Sambil kalau mereka mau beli yang sering dibeli, misalnya kayak mungkin benda-benda kayak peniti dagu, terus kayak konektor masker gitu kan, mereka sering beli gitu ya untuk dipakai sendiri atau dibagi-bagikan. Nah, tapi kalau misalnya mau pelanggan-pelanggan yang biasa beli terus beli di setiap waktu yang kita produksi, maka kita harus bikin tema atau sesuatu yang membedakan dari bulan-bulan yang lain gitu. Mbak, itu berarti ringnya fungsinya sebagai aksen ya, supaya talinya nyatu. Benar. Yang pertama ini sebagai aksen supaya talinya nyatu. Yang kedua, pada ring-ring ini akan menjadi tempat bersandarnya bunga-bunga tadi ya. Jadi bunga-bunga ini sebenarnya bisa langsung ditempelin ke tali. Tapi kalau ditempelkan di tali pada saat dipakai dia biasanya nggak bisa ngikut bentuk kepala. Tapi kalau dia ditempelkan kering, ketika yang dipenuh di sebelah sini dia bunganya geser ke sana. Kalau yang penuh di sana dia geser ke sini gitu. Ya kebayang ya. Jadi jatuhnya bunga itu lebih alami dan lebih cantik ketimbang bunganya langsung dipasang di talinya. Oke guys. Teret, sudah selesai. Ya dikira-kira aja ya, nggak usah banyak-banyak. Terus kita ikat lagi di sini dengan cara yang sama kayak tadi. Kurang nggak ya? Kayak tali baru aja ya. Ini gampang banget guys bikinnya. Insya Allah bisa jadi sesuatu yang baru ya di tokonya teman-teman. Jadi biar ada variasi. Diikat biasa, set. Kayak gini. Lalu tali panjangnya digeser. Nah, yang perlu diperhatikan pada ikatan yang kedua adalah ini benangnya jangan sampai ada yang ngelipet atau gunting. Maksudnya apa ya? Kadang-kadang kan kayak ada yang lebih pendek gitu. Nah, ini harus diratakan dulu semuanya. Terus habis gitu ini dinaikkan ke atas. Sisa ikatan talinya. Ya, ikatan cinta. Ini sama nggak ya? Oh, ini ternyata kepanjangan. Oke, kalau ini kepanjangan berarti kita akan pendekkan ya, daripada nanti pas dipakai jadi nggak nyaman. Jadi kalau teman-teman sudah ada satu yang udah jadi, itu bisa dibuat cetakan supaya ukuran-ukuran berikutnya mirip sama yang lain nih. Misalnya segini ya. Nah, ini. Wah, oke banget nih yang langsung praktek. Nanti jangan lupa bisa langsung diposting, kasih hashtag bikin 2 pagi 2. Nih, talinya yang sisa pendek dinaikkan ke atas, lalu kita lilit tali panjangnya sekitar 3 atau 4 atau 5 kali deh ya. Kayak gini, baru sisa tali ini diikat sama tali yang pertama. Nah, oke, ini dia sudah bersatu. Terus kita potong pakai tang. Mbak perlu didobel nggak ngikatnya? Boleh, tapi nggak usah tebal-tebal juga ya. Karena nanti kalau ikatannya terlalu tebal, pada saat ditutup sama topi dia nggak bisa rapi.
Ini untuk motong teman-teman bisa pakai gunting atau bisa juga pakai tang potong. Yang penting hasil ujungnya rapet. Ya, saya akan ulang lagi caranya. Benar-benar Mbak, seperti bikin kalung etnik ya Mbak, betul. Ini lemnya kalau dipasang di topi, jangan ditaruh di tengah ya, jangan dipenuhin di tengah, tapi di bibir topinya ini diisinya di pinggirnya. Nah, tujuannya apa? Kalau ditaruhnya di pinggir, ketika talinya dipasang, itu lemnya akan terdorong ke dalam, rapat ke seluruh permukaan topi. Dan jangan terlalu banyak ya, nanti kalau terlalu banyak dia keluar kayak gini. Tapi juga jangan terlalu dikit. Kalau terlalu dikit nanti dia jadi nggak lengket. Nah bener, ini kelopaknya ada macam-macam sih warnanya, ada hijau, ada lilac. Saya bakalan bikin yang ungu. Nah seperti ini. Tuh. Terus untuk hasil yang maksimal, teman-teman saya sarankan bikin ginian dulu yang banyak, disimpan 1 malam supaya apa? Supaya lem yang di sini itu dia kuat, ya. Karena kalau habis dipasang terus ditarik-tarik, maksudnya ini kan mau uji coba Mbak. Loh, kasihlah waktu lemnya biar kering dulu, jangan langsung ditarik-tarik. Kalau langsung ditarik-tarik kemungkinan dia pasti akan lepas karena memang lemnya belum kering. Biasanya sih kalau lem tembak itu keringnya sekitar ya 10 menit udah kering sih ya. Tapi akan lebih baik kalau teman-teman diamin ya 2 jam 3 jam lah supaya memang hasilnya lebih maksimal. Nah selanjutnya kita akan buka kelopak yang bunga-bunga seperti ini. Saya ambil kelopak bunga ini karena kalau dipasang di hijab ya dia bentuknya jadi cantik kayak ada bunganya gitu. Nih teman-teman kebayang ya kalau ini misalnya ditaruh sebelah sini. Nah tapi sebenarnya kalaupun teman-teman nggak punya kelopak bunga dan aduh mau pesen kok kayaknya cuma dikit ya, nanti aku kumpulin dulu deh sama bahan-bahan yang lain gitu misalnya. Teman-teman bisa cobain dulu di rumah bikin dengan manik-manik yang lain. Dipasang manik bulat atau dipasang manik-manik bentuk oval juga bisa. Cuman nanti hasil akhirnya mungkin agak sedikit beda. Mbak, panjang dari kiri ke kanan berapa senti ya sebelum dipasang kaitan? Biasanya saya sebelum dipasang kaitan 15 senti Mbak Melisa. Nanti setelah jadi gelang sekitar 17-18 cm ya. Nah ini sebelum dipasang kelopak bunga, di tengahnya ini saya kasih manik bola ukuran 4 mili, 6 mili, 8 mili bebas sesuai teman-teman. Yang penting dia nggak lolos ya, pakunya itu nggak jatuh. Dan kalau dilihat itu jadi kayak bunganya itu jadi kayak manis gitu, ada gold-goldnya. Selanjutnya kita potong ini kita lipat dulu 90 derajat gunakan tang jepit. Wah, ada yang sudah langsung pesan ya. Lalu potong 1 cm dengan tang potong. Hati-hati ya, potongannya jangan sampai terlempar. Dan kalau sudah motong sebaiknya sisanya ditaruh di piring-piringan gitu. Supaya nanti kalau bersihkannya gampang dan nggak bercecer. Karena kalau berceceran kita harus punya semacam magnet gitu ya untuk narik paku-paku yang jatuh di meja. Kemudian dengan tang putar kita bikin loop atau semacam lingkaran seperti ini. Nah. Hati-hati karena ini bahannya plastik dan pakunya ini keras. Jadi kadang-kadang dia bisa pecah kalau kita paksa membuat loopnya itu kayak nggak terlalu dengan feeling, nggak terlalu dengan feeling. Maksudnya harus hati-hati gitu ya bikinnya. Nah nanti dia akan jadi bulat-bulat gini. Kemudian bulat-bulat ini baru kita pasang di talinya. Saran saya lebih baik teman-teman pasang dulu semuanya ya bunga-bunganya, baru kemudian dirangkai di tali. Cara ini jauh lebih hemat waktu ketimbang tiap habis pasang paku dipasang di tali, habis pasang paku dipasang di tali kayak gitu. Memang kalau pas bikin satu masih nggak terasa ya,
Tapi ketika dapat pesanan satu lusin atau satu kodi 20 buah gitu, itu nah mulai deh terasa. Maka sistem kerja yang kita kelompokkan dengan rapi akan membantu kita bekerja lebih efektif dan efisien. Terus juga kontrolnya itu lebih terjaga gitu. Jadi misalnya kan kalau kita main feeling kadang-kadang dipasang gitu semuanya. Oh iya udah pantas nih segini gitu. Nah, cuman kalau kita kerjain per batch biasanya kita akan hitung per gelang 15 bunga. Nah, berarti kita hitung dulu, oh 15 bunga siap, terus baru dipasang. Maka nanti hasil akhirnya cenderung lebih mirip-mirip dibandingkan kalau dipasangnya sendiri-sendiri. Loh, Bu Ana kok lagi di Tarakan ya, Bu? Selamat pagi teman-teman yang di Tarakan, Bandung, Medan. Terus, ada yang di Papua juga. Wah, luar biasa. Selamat bergabung ya teman-teman. Selamat nyobain bikin. Nah, untuk sementara karena di Instagram koleksi Kiki masih crash gitu live-nya, jadi masih nggak bisa baca komen ya. Nah, senyampang itu masih kita sudah kirim report ke Instagram nunggu perbaikan, maka live-nya pindah ke Rizky Absari sebentar. Buat yang nggak sempat ngikutin, nanti kita akan upload di YouTube channelnya Koleksi Kiki, biar teman-teman dimanapun berada, kapanpun bisa ikut lihat dan belajar bikin juga ya. Nah ini semua sama di loop kayak gini, di loop aja, bisa pakai bola yang kecil atau semua. Wah, selamat pagi Bu Ati di Semarang. Nah, buat Bu Ati, cara ini mungkin kemarin sempat ditanyakan teman-teman ya. Apa Bu Ati atau bukan ya? Mbak, gimana kalau bikin kalung tali kayak gini, ujungnya pengen dikasih tali juga. Pengen dikasih klep aja biar nggak usah diikat bolak-balik. Caranya kurang lebih seperti pagi ini ya. Jadi kayak diikat dulu sambungan talinya. Nanti kalau sudah bersatu padu menjadi ikatan cinta, baru dilem. Selamat pagi Mbak Yosi, Mbak Endah, Suhari. Selamat pagi Mbak. Nah, Mbak Yosi ada di Banjarbaru ya. Wah, ini juga ada Mbak Juni dari Semarang. Yang kemarin baru aja ngajar di acara PKK di rumahnya. Keren loh Mbak Juni ya. Dulu kadang-kadang teman-teman yang mungkin nonton pagi ini, aduh saya cuman kepengen tahu aja sih Mbak cara bikinnya. Tapi bisa aja loh suatu saat nanti teman-teman yang akan ngajar atau membagikan ilmu yang sudah ditonton pagi ini ke sahabat-sahabatnya di rumah, teman arisan, teman ngantar sekolah, di kantor gitu ya. Dan insya Allah itu akan membawa manfaat ke orang-orang di sekitar kita. Awalnya mungkin cuma buat ngisi waktu luang, sekadar pengen tahu aja. Tapi bukan hal yang mustahil loh, yang awalnya kayak iseng-iseng gini bisa jadi pendapatan sampingan yang mendatangkan penghasilan tambahan buat teman-teman ya. Nih contohnya Mbak Yosi yang sekarang usaha aksesoris dan souvenirnya sudah semakin cetar membahana di wilayah Banjarbaru ya Mbak Yosi. Gak cuman bikin aksesoris aja, Mbak Yosi juga bikin kerajinan dari sasirangan. Jadi benar-benar khas Kalimantan banget. Jadi biasanya kalau mau cari oleh-oleh Kalimantan bisa cek di Instagramnya Hera Souvenir. Nah bener banget Mbak Juni, awalnya cuman ngajar, tahu-tahu jadi datang pesenan. Karena kadang-kadang peserta yang ikut kita les, belajar sama kita, ada yang langsung bisa dan bikin, tapi kebanyakan begitu tahu itu susah, akhirnya malah pesen yang udah jadi aja ya Mbak Juni ya. Jadi maksudnya nggak usah takut dalam proses berbagi ilmu itu. Saya kira kita akan menemukan banyak sekali potensi baru, sumber datangnya penghasilan ya. Jadi kadang-kadang kalau zaman dulu itu suka ada yang ngasih pesan, jangan sampai loh rahasia dapur bisnis kita nih, cara bikinnya dikasih tahu ke orang-orang. Tapi sebenarnya kalau proses bikin menurut saya
sebenarnya adalah bagian dari marketing ya. Jadi kalau misalnya kita bisa share ke mereka karena produk kita handmade kan, betapa proses bikinnya ini rumit dan harus dilakukan dengan ketelatenan tingkat tinggi, kesabaran, itu akan membantu mengedukasi mereka bahwa produk-produk kita ini dibuatnya memang tidak sembarangan loh dengan keahlian tertentu. Makanya harganya juga sesuai dengan proses bikinnya. Karena suka yang tim handmade suka kesel juga gak sih kalau dibanding-bandingin sama ini ya, sesuatu yang pabrikan tuh kok gini mahal ya, yang di pasar itu cuman segini loh. Padahal kan proses bikinnya sendiri sudah beda ya. Wah ini ada sharing banyak banget dari teman-teman Mbak Uyulia. Mbak Lia nih, di Jember ya Mbak Lia ya. Bener Mbak, awalnya saya cuman hobi dan insya Allah besok saya mau ngisi acara di pertemuan kantor suami. Wah keren banget Mbak, bismillah saya doain lancar ya. Dan Mbak Dani juga, Banjarmasin bungas lah Mbak. Bungas ding ai. Saya ngerti loh bahasa Banjar. Kau ai saya bepandai bahasa Banjar Mbak, cuman ya sepatah-sepatah gitu. Halo Mbak Jessi, Kamelia, selamat bergabung. Bu Ati juga sering ya. Ini Bu Ati sharing ya suka sharing di teman-teman komunitas kanker, betul ya Bu Ati ya, tentang berbagai cara bikin kerajinan dari sospeso, terus bikin kerajinan, bikin bros gitu ya Bu ya. Dan sharingnya itu juga dilakukan secara online loh. Maksudnya dengan keterbatasan kita di masa PPKM ini untuk ketemu orang lain, proses berbagi ilmu itu juga sebenarnya ada banyak caranya dan masih bisa terus berlangsung. Bismillah. Kucingnya ini kok kasihan ya guys. Kenapa ya dia? Selamat pagi. Ini ada Mbak Usi. Mbak Tifali, bener ngeluh butuh kesabaran ya. Dan sini loh ya. Ini kalau teman-teman perhatikan merah. Makanya kalau memang udah sering bikin atau ya katakanlah dalam seminggu waktu kita megang tang itu lebih dari 10 jam, investasi membeli tang yang bagus itu sangat membantu kerja kita. Sebenarnya tang bagus sama nggak bagus itu bukan jadi ukuran hasil kerja yang tang mahal nanti hasilnya lebih bagus daripada tang yang murah. Menurut saya sih tang murah juga bisa kok bikin yang bagus. Tapi kalau kita pakai tang yang harganya relatif lebih mahal, ketika dipegang itu nggak sesakit kalau tangnya harganya lebih murah ya. Jadi kalau tang yang lebih mahal kadang-kadang kurang ergonomis atau kurang nyaman pas dipakai. Mbak di Kalimantan kalau nggak salah, Mbak Lia di Kalimantan, iya Mbak Lia di Kalimantan Tengah ya, di Palangkaraya. Alhamdulillah. Wah hebat teman-teman nih pada hafal ya. Jadi aduh iya terharu. Jadi kompak gara-gara suka nonton bikin-bikin pagi-pagi akhirnya malah ketemu sahabat online ya. Selamat pagi juga Mbak Lia Daru. Selamat bergabung pagi ini. Nah ini komen dari Mbak Desi di Batam. Yang jelas kalau mendengarkan petuah Mbak Kiki jadi bisa mengikis kebaperan. Waduh. Karena sebenarnya kadang-kadang beberapa hal itu selalu, ya bukan kadang-kadang ya, setiap hal tuh selalu punya dua sisi ya teman-teman. Ada sisi-sisi yang dilihat jadi nyebelin, tapi kalau dilihat dari sisi yang lain mungkin nggak terlalu terasa nyebelin. Nah semakin sering kita melihat dari berbagai sisi, nah itu akan membuat kita semakin mahir melawan kebaperan. Ini adalah sebuah trik ya, pura-pura betulin kerudung padahal mau pamer kalung. Yeh, kalungnya besar banget ya. Kalau dipakai terasa mantap banget gitulah.
Nah bener, tang bagus juga bisa membantu menaikkan mood ya. Yang jelas kalau kita pakai tang bagus pas kita lagi ngajar ya, itu kayak lebih pede gitu. Wah, sama kayak kalau nyewa fotografer begitu ngelihat kameranya, wih kameranya keren-keren, pantas harganya mahal. Aduh, padahal belum menjamin ya yang kameranya besar-besar sama yang kameranya biasa aja hasilnya akan bagusan yang kameranya canggih dan gede-gede. Selamat pagi Mbak Listiani, Mbak Juni. Wah ini teman-teman luar biasa. Alhamdulillah ya, selamat pagi Mbak Tia Toiba. Oh gitu, Mbak Lia dulu sempat datang ke rumah Bu Ati buat belajar bareng. Luar biasa, persahabatan teman-teman bikin pagi-pagi ya. Oke, kalau ini ringnya sudah dipasang, selanjutnya kita bisa langsung cantolin di ring-ring ini. Caranya kita buka ya dengan tang jepit. Mbak Ruli juru penerjemahku sudah hadir guys. Assalamualaikum Mbak. Selamat bergabung. Maka teman-teman yang hari ini mungkin agak kebingungan dengan beberapa istilah nih, saya akan lebih mudah paham ya dengan translate yang nanti disampaikan Mbak Ruli. Oke, ini digeser dikit ringnya. Ini loopnya kan udah dibuka, lalu kita pasang satu persatu. Kalau kurang kebuka gitu. Ini sambil dicek ya ringnya, jangan-jangan ada yang kebuka, ini juga sambil dirapet-rapetkan. Maka ini adalah step untuk quality control juga. Karena kadang-kadang ringnya ini ada yang terbuka. Mbak, itu bunganya sama ya dengan yang dibuat di bros minggu lalu? Beda Mbak Yosi, kalau bunga yang minggu lalu bentuknya lebih lebar, jadi kayak bunga melati gitu. Kalau yang ini bentuknya lebih kayak mangkok ya. Nah, tapi sebenarnya kedua jenis bunga itu bisa dibikin untuk dua model yang sama. Jadi kalau Mbak sudah punya bunga yang minggu lalu mau dipakai di desain minggu ini bisa. Kalau misalnya cuman punya bunga minggu ini mau dibikin jadi tutorial minggu lalu juga bisa. Mbak, tali hitamnya itu tali Korea ya? Bukan Mbak Yolanda, ini pakai tali kulit. Tapi kalau Mbak Yolanda mau ganti pakai tali Korea bisa. Cuman nanti step pada saat ngiket di ujung-ujung sini tali Korea itu terlalu tebel ya buat ngiket. Jadi akan lebih sulit. Sebaiknya untuk mengikat ujungnya tetap pakai tali yang lebih kecil atau tipis supaya hasilnya lebih rapih. Benar-benar, ini juga sering disebut dengan nama akrilik cangkang ya. Artinya kalau teman-teman nggak punya model bunga seperti ini, mau dikasih topi ringan, bisa tetap dipakai, di tengahnya dikasih misalnya batu bulat gitu ya. Jadi bahan yang saya pakai ini hanya sebagai panduan, tapi kalau teman-teman ingin menguji kreativitas menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah bisa banget, tinggal disesuaikan aja ya sama stok bahannya. Selamat pagi Divana Collection, selamat bergabung. Nah ini dimasukkan juga harus penuh kesabaran ya, terutama untuk yang berpandangan hidup positif karena biasanya udah nggak kelihatan kalau nggak pakai kacamata. Jadi iya, kayak harus dijauhkan gitu ya guys. Mbak Kiki satu ring satu kelopak ya, betul Mbak Intan. Karena kalau satu ring kelopaknya banyak, pada saat dipakai dia nggak bisa ngumpul jadi satu gini Mbak bunganya, sebab udah penuh dalam satu keliling. Wah Mbak Mia Rose, Mbak aku uji nyali pakai kristal tetes, mantap ya. Nah untuk penggunaan kristal, karena apalagi kalau misalnya pakai yang Swarovski gitu ya, atau kristalnya pakai yang kecil-kecil,
itu dia harus hati-hati sekali pada saat bikin loop. Sebab kalau bikin loopnya tergesa-gesa, ujung-ujung kristal bisa gupil, sompel, rotolisasi, pecah. Boleh ya, itu sebenarnya artinya sama walaupun kata-katanya kayak banyak gitu. Nah, nanti teman-teman pilih aja. Jadi harus benar-benar pelan-pelan banget kalau pakai kristal. Atau bisa juga pakai pakunya paku pentul. Paku pentul ini dia nggak terlalu tebal seperti headpin biasa. Nah, ini jadi main tebak kata ya. Nah, ini seperti ini. Makasih Pak Bu. Nah, terus dibuka pelan-pelan. Iya, benar banget ya. Bunga-bunga ini juga bisa sompel atau retak karena dia bahannya kan plastik. Jadi kalau memang kita bikin ini memang benar harus mantap atau bertenaga. Tapi kalau misalnya terlalu keras tenaganya, itu juga bisa bikin manik-maniknya rusak ya. Jadi tetap harus kayak ada tenaganya tapi juga jangan keras-keras banget gitu. Tuh. Ini kalau di kerudung saya hari ini, aduh cocok banget guys. Mbak Kiki bisa nggak sih rangkaian pinggir-pinggirnya ini diganti sama mutiara batu aja? Saya nggak suka pakai tali. Bisa guys, bisa banget. Caranya nanti kan teman-teman pakai stringing cable ya. Batu disusun dulu di stringing cablenya. Lalu di bagian tengah di antara batu dikasih ring dulu 3. Batu, ring 3, batu, ring 3, batu, ring 3. Terus di tengah-tengah ring itulah yang nanti dipasang bunga-bunga. Kebayang ya? Jadi ini juga bisa diaplikasikan di rangkaian batu. Nggak harus pakai tali semuanya. Tapi yang harus dihitung-hitung adalah kalau nanti teman-teman pasangnya di batu, maka harga jual akhir dari produknya juga jadi tinggi. Karena bahan bakunya kan jadi lebih mahal dibandingkan pakai tali. Terus satu lagi, kalau dikasih batu dia kan akan relatif lebih berat. Padahal visi misi kita tadi di awal bikin konektor masker yang pakai tali ini supaya ringan di kepala. Karena kalau yang konektor bunga 3 yang dulu pernah kita bikin pakai kerang itu kan cenderung berat ya. Walaupun memang cara membahannya pas dipakai, tapi biasanya untuk pelanggan yang lebih muda usianya mereka nggak suka pakai kayak gitu. Kayak terlalu too much, too much. Nah makanya kita bikin yang lebih ringan tapi juga tetap kelihatan mewah kalau buat acara-acara. Karena kan sekarang memakai masker tuh kewajiban ya, dimana jadi meskipun datang ke acara kawinan yang tamunya terbatas, kalau maskernya pakai konektor model gini dia akan tetap kelihatan cantik. Mbak, kalau pakai tali elastis yang biasa dipakai strap mesh bisa ya? Bisa banget Mbak Winda. Tinggal nanti Mbak Winda cocokkan ya ujung kepalanya ini, topinya sama diameter tali strap meshnya, karena kalau nggak salah tali-tali elastis itu besarnya sekitar 2 mm-an. Jadi mungkin cuman bisa didobel 2 kali. Tapi ujung ini pun nggak harus pakai topi gini ya. Kalau teman-teman mau kasih yang model klep jepit itu juga bisa. Yang penting ringnya pada saat dipasang itu nggak terlepas atau keluar dari rangkaian tali. Jadi idenya mungkin mirip-mirip bikin pagi-pagi, tapi pada saat eksekusi teman-teman bebas untuk memakai bahan apapun yang ada di rumah dan juga mengkreasikan jadi model-model yang mungkin lebih sesuai dengan calon pelanggannya ya. Kayak misalnya bahan plastik gini beberapa orang nggak suka, dia lebih suka yang
aduh kalau saya mau beli yang mewah sekalian mbak, jangan yang separuh-separuh gini gitu. Biar bisa buat dipakai berkali-kali gitu, mungkin buat investasi. Jadi mungkin maunya kristal yang Swarovski gitu boleh ya. Tapi kalau misalnya mau cuman dipakai buat kondangan gini mbak, sudahlah pakai yang biasa gini juga bisa. Ini juga bisa jadi souvenir buat tim heboh di acara kawinan ya. Dibikinin aja kayak ginian guys buat dibagi-bagikan bersama kain seragamnya atau bersama maskernya. Jadi yang sahabat-sahabat dekat gitu nanti bisa dikasih gini. Atau kalau teman-teman yang ada di rumah sekarang mau jualan paketan, paket masker dan konektor bunga-bunga ini juga bisa ya. Terus dikasih kait udang di sisi kanan dan kiri. Nah, kait udangnya kalau bisa ukurannya 10 sampai 12, 15 itu bisa ya. Cuman kalau misalnya nggak ada ya udahlah ya, pakai aja yang besar gini. Karena kayaknya yang ukuran 10 di sini kok adanya warna emas bakar. Masa mau pon apren. Mbak Koma tolong bawain. Ya jadi biar seimbang ya, kasih aja lah warna gold ya, nggak masalah. Tapi kalau dijual, nah itu baru masalah. Sebaiknya teman-teman benar-benar sesuaikan. Nah emang kenapa kalau kait udangnya besar, kan tetap sama aja bisa dipakai di masker. Cuman kalau ininya kebesaran ya, terus maskernya pakai masker medis yang talinya tipis, itu juga kadang nggak nyaman. Jadi kayak terlalu kegedean di talinya itu. Nah, kalau dia pakainya masker kain, terus tali maskernya dibungkus lagi sama kain, emang kaitan udang yang besar ini akan jauh lebih nyaman dipakai, sebab tali maskernya aja sudah relatif tebal. Mbak, jumlah ringnya berapa? Jumlah ringnya disesuaikan aja mbak sama panjang yang diinginkan. Tapi kalau saya ini tadi pakai 18 sampai 22 ring. Ya, oke guys. Teret. Kalau dipakai kayak gitu. Atau kalau dipakai di tangan juga bisa. Jadi gelang gitu. Seperti ini. Bismillah. Jadi gimana? Mbak, kalau kait udang ukuran 16 itu kebesaran nggak? Nggak sih mbak, sebenarnya bisa juga. 16 juga bisa kalau model kayak gini. Kalau sebenarnya tergantung sama apa jenis masker yang dipakai sih. Kalau misalnya masker yang dipakai itu yang merek apa ya? Saya juga nggak apa sih merek-merek. Ada yang talinya itu kecil tipis gitu. Kalau ininya kaitannya kebesaran, dia jadi gampang putus talinya. Karena kayak menahan beban yang terlalu berat ya di pojok-pojoknya. Mbak, satu ring satu cangkang bunga ya? Enggak juga mbak. Ini cangkang bunganya cuma pakai 10 biji. Ringnya ada sekitar 20. Jadi mungkin ada yang nggak dipasangin ya. Karena kalau misalnya cuman jumlah ring sama cangkangnya sama, ringnya nggak bisa penuh dari pojok sini ke pojok sini. Mbak, kadang-kadang saya itu kalau bikin kayak gini, ini suka geser-geser mbak ke kanan dan ke kiri, betul. Jadi ada tipsnya ya, kalau teman-teman nggak mau ringnya kegeser ke kanan dan ke kiri, maka ring yang paling pojok, jadi ring yang paling sini nih, ya, ring yang paling sini, itu kecilin sampai dia mepet dan nggak bisa digerak-gerakkan. Jadi nanti bunganya akan kekunci di tengah terus. Ini sebuah tips kehidupan. Jadi yang dikunci cuman yang di pinggir-pinggir aja ya. Nah, jadi ini supaya ringnya nggak geser-geser. Untung tadi ada yang nanya, saya sampai lupa ngasih tips ini. Nah ya, ini kan dia kecil. Kalau dia sudah kecil seret, dia nggak bisa digeser-geser. Sama yang paling sini juga, ini dikecilin sampai dia kecil. Ya. Nah ini kan misalnya dia cuman gini ya, kita buka terus
kecilin jadi dia nggak geser-geser lagi. Bisa, perlu dikasih kutek nggak ya Mbak? Bisa ya, di lapisan ringnya bisa dikasih kutek, tapi menurut saya ini nggak urgent sih, nggak terlalu penting dikasih kutek. Nah, ini kalau sudah dikunci kayak gini dia kecil, dia nggak akan geser ke kanan dan ke kiri. Ini ada sebuah rahasia. Nah kalau kayak gini dia bakalan di tengah terus. Bagaimana? Mudah ya teman-teman, mudah-mudahan bisa dipraktekkan tips hari ini untuk bikin konektor masker kekinian. Nah, jangan lupa kasih contoh pemakaian, karena ketika cuman ditaruh gini aja, orang biasanya masih susah bayangin ini benda apa gitu ya, dipakainya gimana. Tapi kalau teman-teman foto misalnya sama masker yang warnanya senada, dikasih atasnya ada pinggirannya ada kain kebaya, orang langsung kebayang, oh berarti ini konektor masker buat acara pesta. Atau minta tolong sama suami atau sama timer di handphone ya, untuk bikin foto pas lagi dipakai. Itu juga akan memudahkan orang untuk membayangkan bagaimana cara penggunaan produk yang kita jual. Oke guys, kira-kira gitu dulu untuk bikin-bikin pagi-pagi hari ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang sudah bergabung. Mbak, dijualnya harga berapa ya? Sebenarnya ini modelnya sekitar 7.500, ya 10.000, dijual 20.000. Kita udah untung 100% ya dari model. Tapi saran saya tawarin aja di harga 25.000 gitu, tapi kasih kemasan yang bagus. Supaya orang itu kalau mau ngasih hadiah ini ke temannya, dia juga nggak mikirin kemasan ya. Jadi dengan dikemas jadi bagus, untung atau persentasenya bisa jauh lebih banyak ya. Ya benar, minta tolong sama timer ya. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya teman-teman. Kita ketemu lagi minggu depan di kelas bikin-bikin pagi-pagi. Mudah-mudahan Instagram koleksi Kiki udah sembuh ya. Tapi kalaupun belum sembuh nanti kita live lagi di Rizky Hapsari. Sampai ketemu minggu depan.